Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran akhlak, yaitu etika seorang muslim. Sekarang kita akan membahas tentang etika memberi nasihat. Bagaimana seseorang itu dalam memberi nasihat dan menerima nasihat. Kalau ada orang itu menerima nasihat, apa yang harus dia lakukan? Jadi etika ini sangat penting bagi kehidupan kita. Karena tentu saja kehidupan kita ini kadangkala salah, kadangkala benar, kadangkala kita harus menasihati orang lain, kadangkala kita harus menerima nasihat dari orang lain. Jadi sangat penting. Untuk yang pertama, hendaknya ikhlas di dalam memberikan nasihat. Jadi orang yang memberikan nasihat itu ikhlas, tidak mengharapkan apapun di balik nasihat selain apa? Selain dari keridhaan Allah. Orang ini memberi nasihat hanya untuk mengharap ridho Allah, bukan untuk apa? Disanjung oleh manusia. Hendaknya orang yang memberi nasihat ini tidak punya tujuan untuk riya atau mendapat perhatian orang atau popularitas yang menjatuhkan orang yang diberi nasihat. Jadi nggak ada niatan orang yang beri nasihat itu harus riya, yang ingin dilihat orang kalau misalkan dia itu pandai memberi nasihat atau apa, atau dia sengaja menasehati orang tersebut di depan khayalak ramai agar apa? Agar menjatuhkan orang tersebut. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi harus tahu waktu, tempat, keadaan orang yang dinasehati. Paham ya? Yang kedua, hendaknya nasihat dilakukan dengan cara yang baik dan tutur kata yang lembut dan mudah, hingga dapat berpengaruh kepada orang yang dinasehati dan mau menerimanya. Jadi caranya itu harus yang baik, tidak boleh memberi nasihat itu dengan kekerasan. Tutur katanya juga tutur kata yang lembut dan mudah dipahami oleh orang yang diberi nasihat. Paham ya? Allah berfirman yang artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah ia dengan cara yang lebih baik. Jadi pakai adab kalau memberi nasihat kepada orang lain. Adapun yang ketiga adalah hendaknya orang yang dinasehati itu di saat sendirian. Jadi menasehati orang itu jangan sampai ketika ada khayalak ramai yang bisa didengar oleh orang lain. Karena yang demikian itu lebih mudah ia terima. Karena apa? Karena yang tahu kesalahannya hanya dia sendiri. Orang-orang nggak tahu. Jadi nggak malu orang yang diberi nasihat. Karena siapa saja yang menasihati saudaranya di tengah-tengah orang banyak, maka ia telah mencemarkan nama baiknya. Sama aja dia itu mengolok-olok, ngatain orang yang diberi nasihat. Dan barang siapa yang menasihatinya secara sembunyi, maka ia telah menghiasinya. Maksudnya apa? Membuat orang yang dinasihati menjadi lebih baik. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, berilah aku nasihat secara berduaan, dan jauhkan aku dari nasihatmu di tengah orang yang banyak. Karena nasihat di tengah orang banyak mengandung makna celaan yang aku tidak suka mendengarnya. Jadi kalau misalkan orang itu menasehati di depan khalayak ramai, itu sama aja dia itu mengejek orang yang dinasehati. Karena apa? Karena orang sekitarnya itu jadi tahu kesalahan orang yang dinasehati. Nggak boleh seperti itu, hak adami. Harus meminta maaf kita kalau melakukan seperti itu. Paham ya? Dan yang keempat, hendaknya pemberi nasihat mengerti betul apa yang ia nasihatkan. Orang yang menasihatkan harus tahu apa yang dinasihatkan. Harus tahu kalau misalkan nasihat itu ada nasihat yang baik. Harus tahu kalau misalkan diberi nasihat pada waktu itu tidak baik. Jadi harus tahu. Dan hendaknya ia berhati-hati dalam menukil pembicaraan agar tidak dipungkiri, dan hendaknya ia memerintahkan berdasarkan ilmu. Kalau orang mau menasehati, pakai ilmu, pakai kitab. Jangan cuma asal bicara, tapi harus ada dasarnya apa yang dinasehati.
Misalkan dia menasehati seorang pemuda untuk tidak meminum khamar, maka dijelaskan ayat Al-Qur'annya, hadisnya, runtutan kejadian hadisnya. Sehingga apa? Sehingga orang yang mendengarkan itu tahu kalau misalkan orang yang menasehati ini orang yang berilmu, sehingga sungkan dan tahu kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang lalai. Begitu juga hal-hal yang lainnya. Hendaknya ia memerintahkan berdasarkan ilmu, karena dengan itu lebih mudah untuk diterima, sangat mudah diterima. Kalau misalkan orang yang dinasehati itu mendengar ilmu yang dituturkan oleh penasehat, jadi lebih bisa diterima. Kemudian yang kelima, hendaknya orang yang memberi nasihat memperhatikan kondisi orang yang dinasehati. Jadi orang yang memberi nasihat itu harus tahu keadaan orang yang dinasehati, baik keadaannya baik atau keadaannya buruk, keadaannya bisa menerima nasihat atau keadaannya tidak bisa menerima nasihat. Maka jangan dipaksakan. Orang tidak bisa menerima nasihat pada waktu itu kamu nasihati, maka nanti nggak akan masuk nasihat tersebut. Hidayah Allah itu nggak bakal masuk kecuali sudah diberi hidayah oleh Allah, waktunya itu tepat. Maka hendaknya tidak menasehati di saat ia sedang kalut. Orang udah punya masalah, lagi kalut, keadaan terbebani, diberi nasihat, nah ini nggak bisa diterima. Jadi kita harus tahu keadaan orang yang dinasehati. Atau di saat ia sedang bersama rekan-rekannya atau kerabatnya, nah ini jangan seperti yang tadi disebutkan di atas, sehingga bisa membuat malu orang yang menerima nasihat tersebut. Dan hendaknya orang yang bernasihat mengetahui perasaan orang yang dinasihati, kedudukannya seperti apa nih. Misalkan kepala desa nasihatinya seperti ini, misalkan gubernur menasihatinya seperti itu, misalkan seorang kiai kita menasihatinya, kalau misalkan ada kesalahan dari kiai tersebut, dengan cara yang sopan, santun, beradab. Teman kita gimana cara menasihatinya? Ada ustadz yang salah, kita menasehati secara bagaimana. Nasihat itu nggak hanya dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas juga bisa. Tapi harus dengan adab. Pekerjaan, dilihat pekerjaannya, problem yang dihadapi orang yang dinasehati. Problem, masalah apa sebenarnya yang menyebabkan dia itu melaksanakan hal tersebut sehingga patut dinasehati. Itu harus tahu problemnya dulu sehingga kita bisa memecahkan masalahnya. Karena mungkin setiap orang-orang itu mempunyai kesalahan yang sama tapi problemnya itu berbeda, sebab asal usul permasalahannya itu berbeda, itu mungkin saja terjadi. Sehingga kita harus paham apa yang harus kita nasihati, apa yang harus kita keluarkan untuk memberi nasihat kepada orang yang dinasihati. Yang keenam, hendaknya pemberi nasihat menjadi teladan bagi orang yang dinasihati. Jadi orang yang memberi nasihat itu harus menjadi teladan orang yang dinasihati. Jangan orang yang menasihati itu lebih buruk akhlaknya dari orang yang dinasihati. Jangan orang yang menasihati itu malas beribadah daripada orang yang dinasihati yang rajin beribadah. Jangan seperti itu. Orang yang menasihati itu harus menjadi panutan orang yang dinasihati, agar jangan tergolong orang yang menyuruh orang lain berbuat kebaikan sedangkan ia lupa terhadap dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Syuaib, dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Surat Al-Hud ayat 88. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah hendaknya orang yang memberi nasihat sabar terhadap kemungkinan yang menimpanya. Jadi orang yang bernasihat itu nggak selalu baik keadaannya, sabar dalam hal apabila kita memberi nasihat, mungkin ada sesuatu yang terjadi kepada kita, mungkin orang yang nasihat tidak suka, kita harus sabar terhadap hal-hal tersebut. Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Surat Al-Luqman ayat 17. Luqman menyuruh anaknya untuk sabar terhadap kemungkinan yang terjadi karena ia memerintahkan orang lain mengerjakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi apapun yang dia terima, konsekuensi yang dia terima sebab dia amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka harus dia hadapi, karena itu resiko seorang pendakwah, resiko pemberi nasihat. Paham ya? Jadi tidak mudah memberi nasihat kepada orang lain.
banyak hal yang harus diperhatikan oleh orang pemberi nasihat. Ini yang sedang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.